Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi bersama kami Konsultan Indonesia di periode 33 hari ini materi ke-6 dengan judul materi kontrak bersyarat pekerjaan konstruksi. Dengan kembali dengan pemateri kita Pak Kurniawan Ilyas. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak dipersilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini coba menyajikan materi berkaitan dengan kontrak bersyarat pekerjaan konstruksi ya. Jadi banyak kontrak-kontrak bersyarat yang memang tidak hanya pekerjaan konstruksi, tapi saya mengangkat satu poin kecil saja, tema kecil, ya, topik kecil tentang pekerjaan konstruksi itu sendiri. Ya, apa itu kontrak bersyarat? Ya, jadi kontrak bersyarat itu atau perikatan bersyarat itu diatur di pasal 1253 KUH Perdata ini. Yang bunyinya ya, jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi kita berjanji kepada pihak misalnya pihak kedua dalam hal ini penyedia, kita membuat perikatan, kita membuat kontrak dengan pihak ketiga bila situasinya, bila peristiwanya belum pasti. Jadi baik itu sumber anggarannya, baik itu lokasinya, baik itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kontrak itu. Jadi kita harus menempatkan di syarat-syarat khusus kontrak. Ya, jadi di syarat-syarat khusus kontrak ini ataupun juga bisa kita tempatkan di sebuah kontrak atau perjanjian ya, yang dimana bisa kita lihat dalam bentuk perjanjian baik itu SPK, baik itu surat perjanjian. Jadi kita bisa muat di dalam. Nanti kita coba buka ya yang mana bisa dimuat sebuah kontrak bersyarat. Jadi dari definisi ini, jika digantungkan, ya, jika bergantung pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi, berarti sesuatu yang belum pasti. Ketika sesuatu yang sudah pasti, maka bukan masuk kategori kontrak atau perikatan bersyarat, artinya masuk sebagai perikatan dengan ketetapan waktu. Jadi banyak macam perikatan, tapi perikatan bersyarat ini harus sebuah peristiwa yang mungkin terjadi yang kita sudah rencanakan, tapi kita bisa ramalkan, kita bisa hitung, kita bisa prediksi bahwa memerlukan waktu lagi beberapa waktu. Sementara bisa kita buat perikatan di mana waktu itu yang memang terjadi di masa yang akan datang, di beberapa waktu yang akan datang, tapi bisa kita lakukan perikatan. Itu maksudnya gini. Jadi kita buat perikatan hari ini untuk sebuah peristiwa yang mungkin terjadi atau memang belum terjadi. Jadi ini kontrak bersyarat. Baik dengan cara menangguhkan berlakunya. Ya, jadi menangguhkan berlakunya sampai terjadi peristiwa itu. Artinya apa? Jika dalam isi kontrak, dalam isi perjanjian, apa yang kita rencanakan sebuah atau objek dari perjanjian itu sendiri, namun ya, perlu syarat-syarat tertentu, untuk kita berjanji hari ini. Jika tidak terlaksana, jika tidak tersedia anggarannya, jika tersedia jenis kegiatannya, ada perubahan jenis kegiatan, maka kita bisa tuangkan sebagai kontrak bersyarat. Dan cara membatalkan tergantung pada
terjadi tidaknya peristiwa itu. Sehingga kita bisa berkontrak hari ini untuk masa yang akan datang jika sebuah rencana kita yang kita bisa ramalkan mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa tidak terjadi. Sehingga dengan perikatan yang kita sudah buat sekarang, hari ini misalnya, maka apabila tidak terpenuhi, tidak terjadi, maka bisa kita sebut batal dengan sendirinya perikatan itu. Jadi ini sangat penting kita muat kontrak besaran. Ya. Nah, sebenarnya kontrak besaran itu masih ada ya uraian ataupun tahapan sebelum menjadi kontrak besaran. Misalnya di persiapan pengadaan ya, misalnya persiapan pengadaan dalam hal dapat dilaksanakan ya, persiapan pengadaan itu dapat dilaksanakan setelah RKA KL ya, rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga disetujui DPR, atau RKA PD perangkat daerah yang disetujui DPRD. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontraknya misalnya harus dimulai awal tahun. Misalnya di tahun 2024 nanti. Persiapan pengadaannya, maka persiapan pengadaannya atau pemilihan penyedia dapat setelah kita dikasih pagu. Ya, setelah dikasih pagu. Atau persetujuan RKA. Nah, persetujuan RKA ini di level mana? Ya, di level mana? Tentu di level di pejabat siapa? Ya, di pengguna anggaran. Ya. Jadi persetujuan RKA ini di pengguna anggaran. Kita bisa lakukan proses persiapan pengadaan atau persiapan atau pemilihan. Persiapan pemilihan atau pemilihan penyedia. Setelah pagu ya, jadi pagu atau persetujuan RKA. Jadi memang kenapa ini APBN ya? Pagu ini sebenarnya disamakan dengan kebijakan umum anggaran ataupun plafon anggaran sementara. Namun di peraturan Presiden nomor 16 2018, 12 2021, peraturan LKPP 12 2021, dia masukkan persetujuan RKA dari perangkat daerah. Siapa perangkat daerah adalah pengguna anggaran, ya, kepala dinas, ya, kepala badan. Nah, pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA atau untuk proses pemilihannya dilakukan sebelum penetapan DIPA. Jadi proses pemilihannya ya, tentu kita bisa lakukan sebelum ditetapkan DIPA atau DPA. Mengacu pada pagu anggaran. Ya, jadi mengacu pada pagu anggaran itu sendiri. RKA KL atau RKA perangkat daerah. Nah, kontrak besaran injola masuk ya. Pendanaan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA disahkan. Dalam hal pendanaan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, ya, maka kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif. Itulah kontrak besaran. Berarti jika DIPA, ya, kita bisa lakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum yang dimana DIPA itu ya, belum disahkan misalnya. Kita buat hubungan hukum perikatan atau kontrak di mana DIPA atau DPA itu sebelum disahkan, sebelum disetujui. Ya. Jadi kita bisa sebutkan di dalam dokumen perjanjian atau dokumen kontrak bahwa DIPA ini, kegiatan ini berlaku efektif setelah disahkan anggarannya. Jadi kita bisa buat perikatan bersyarat itu sendiri, ya, perikatan bersyarat. Jadi tidak harus kontrak itu ditandatangani di awal tahun Januari, misalnya. Bisa kita tantangan di bulan 10, bulan 11, dan bulan 12. Termasuk juga proses pemilihannya.
atau persiapan pengadaannya. Dengan catatan ya, harus dibunyikan di kontrak tersebut. Di kontrak tersebut harus disampaikan isinya. Akan berlaku efektif jika DIPA itu disahkan. Itu tentang turunan-turunan kontrak besaran. Apakah persiapan pengadaan atau proses pemilihan, ya, proses pemilihan penyedia ini sebelum penandatangan kontrak bagian dari kontrak. Ya. Tentu kalau kita lihat dari definisinya bahwa persiapan pengadaan, proses pemilihan penyedia itu adalah perikatan karena undang-undang, bukan perikatan karena perjanjian. Nah, inilah masuk di perikatan karena perjanjian. Ini perikatan karena undang-undang. PPK, PA, KPA terikat dengan aturan, dengan bagaimana persiapan pengadaannya. Sama juga, ya, sama juga pokja pemilihan pejabat pengadaan. Dia terikat dengan proses dokumen pemilihannya ataupun dokumen kualifikasi kalau dia prakualifikasi, kan gitu. Ataupun dokumen anggarannya. Jadi ini perikatan karena undang-undang, ini perikatan karena perjanjian. Kesepakatan perjanjian ya, karena perjanjian. Jadi ada dua jenis perikatan, karena undang-undang ini dan karena perjanjian. Gitu. Jadi ada dua kategori kontrak itu sendiri. Nah, ketika kita menyusun ya, menyusun sebuah apa namanya, ini tahapan yang saya jelaskan tadi ya, tentang perikatan bersyarat pra DPA atau DIPA, ya persiapan pengadaan. Maka dalam persiapan pengadaan tentu kita identifikasi barangnya ya, berdasarkan apa RKA-nya. RKA itu berdasarkan apa? Berdasarkan RKPD dan Renja. Ini harus ditahu ini. Berdasarkan RKA ini berdasarkan RKPD yang bersumber dari KUA PPAS, dan di mana KUA PPAS turunan dari RKPD atau RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Dan di mana RKA juga bersumber dari Renja dan Rensra. Jadi ini ketentuan. Jadi identifikasi barang dan jasa ini tentu kita melihat KBKI-nya. Nah, KBKI-nya ini berkaitan dengan ada tidak produk-produk yang berkaitan dengan jasa di publik atau di masyarakat atau di usaha. Sedangkan KBLI ini klasifikasi baku lapangan usaha, ada tidak pengusaha atau penyediaannya ini, yang dimana berkaitan dengan perizinan berusaha. Maka ketika di RKA tersebut sudah ada, kita lakukan review spesifikasi, sudah ada DED-nya, sudah ada detail engineer desainnya, sudah ada kalau di persiapan. Nah, bagaimana kegiatannya? Tentu kegiatannya akan berkaitan dengan HPS, rancangan kontrak. Kita harus buat, harus jelas di rancangan kontrak. Ya, jadi kalau untuk proses ya, persiapan pengadaan. Nah, pemilihan penyedia nih sama ya. Harus ada dokumen RKKL PD-nya, persetujuan PA, ID RUP, dan rencana waktu penggunaan barang dan jasa. Dan itu juga kalau sebelum RK ini disahkan menjadi DPA ataupun DIPA, maka program di dalam dokumen pemilihan itu ataupun bagian dari pemilihan ya, sebelum review pemilihan apa ya, pra pemilihan namanya atau persiapan pemilihan, maka ya Pokja
Ya, pengadaan harus memperoleh dokumen LKKLPD. Persetujuannya apa? ID, paket RUP-nya, dan rencana waktu penggunaan. Itu programnya. Tidak akan berkaitan dengan program di RKA. Kegiatannya apa nanti? Yang dilakukan oleh Pokja. Pakai praka atau pasca kualifikasi. Penjelasan, evaluasi, pengumuman, penetapan, sanggah ataupun penetapan pemenang, sanggah, ya, berita acara hasil pemilihan. Diserahkan kepada PPK. Gitu. Nah, bagaimana penandatanganan kontrak? Tadi disebutkan di sini ya. Disebutkan di sini. Sah ya. Sebelum tahun anggaran ya, tahun anggaran. Maka kontrak bisa dimulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif. Jadi berlaku misalnya 11 November misalnya 2023 dan berlaku efektif 2 Januari ya 2000 misalnya Januari hari kerja itu 2 berlaku efektif 2 Januari 2024 itu. Jadi bisa tanda tangan bulan September apa bulan 11 biasanya bulan 10 tapi disebutkan ya berlaku efektif 2 Januari 2024. Ya, jadi apa dilakukan sebelum tanda tangan ini? Ya, tentu ya harus dilakukan oleh PPK misalnya atau PA atau KPA ya. Sebagai pejabat penandatangan kontrak. Lakukan finalisasi, program finalisasi. Apa programnya ya di RK ini? Muat di rancangan, finalisasi rancangan ya. Kalau rancangan kontrak kan pada saat persiapan pengadaan. Kalau finalisasi pada saat sebelum menandatangani kontrak. Perubahan jangka waktu pelaksanaan asuransi. Sedangkan pendanaan kontrak kegiatannya apa ya? Apa ya program dan kegiatan di RK ini kan ada 2 yang menjadi fokus dalam menyusun perencanaan anggaran daerah misalnya ataupun kementerian lembaga. Program dan kegiatan. Karena akan berkaitan dengan pada rekening ya, urusan dan sub kegiatan nantinya. Nah, rencana penandatangan kontrak kapan? Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada berkaitan dengan misalnya pengadaan konstruksi misalnya, belanja modal. Selain rencana penandatangan kontrak ada jaminan uang muka misalnya. Kalau sudah tanda tangan kontrak kan termasuk juga jaminan pelaksanaan ya. Kalau sudah penandatangan kontrak harus diberikan ya jaminan pelaksanaan. Jadi intinya adalah ketika sebelum ini ya DPA disahkan maka ada rencana kontrak, jaminan uang muka, ya, jaminan pelaksanaan, ya. Itu harus sudah disiapkan, gitu. Sehingga begitu berlaku efektif tidak mengurus lagi jaminan-jaminan, ya, tidak mengurus lagi jaminan-jaminan pelaksanaan. Itu yang harus disiapkan oleh PPK bersama penyedia. Nah, kontrak bersyarat ini, nah, sebenarnya kontrak bersyarat itu ada 3 ya, ada 3 bagian yang diatur dengan kontrak bersyarat dalam hal pekerjaan konstruksi. Material on site, nah, ini juga kategori material apa ya? Kategori kontrak bersyarat gitu. Disyaratkan material harus ada di lapangan baru dihitung sebagai prestasi. Ya, disyaratkan materialnya saja.
Tadi yang saya sebutkan ya kontrak pradip atau DPA. Dan yang terakhir adalah jaminan pembayaran ini. Jaminan pembayaran ini sebenarnya jaminan dikhususkan untuk pekerjaan akhir tahun, tapi bisa untuk pekerjaan sedang berjalan ya. Kenapa? Hampir semua PPK, hampir semua PA pengguna anggaran ketika di akhir tahun, misalnya di tanggal 15 Desember, BKAD keuangan, dinas keuangan misalnya, atau kantor keuangan sudah memberikan warning kepada SKPD untuk melakukan tagihan. Karena kas akan ditutup, misalnya 20 Desember, sementara pekerjaan itu adalah 31 Desember. Sudah, dengan ada jaminan pembayaran, bayarkan 100%. Dan catatan, harus menyerahkan jaminan. Bukan memanipulasi laporan. Dan hampir kebanyakan PPK memanipulasi laporan. Karena sudah di akhir tahun, dia manipulasi laporan yang tidak sesuai dengan existing pekerjaan di lapangan. Tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dia laporkan 100%, ternyata di existing lapangan masih 80, 90. Nah, untuk mengamankan misalnya uang, ya, biasanya kalau apalagi APBN ya, itu harus ada jaminan pembayaran. Bayarkan saja 100% dari nilai kontraknya. Dan catatan harus ada jaminan itu sendiri, surat jaminan. Nah, itu ketentuannya ya. Jadi saya coba berbagi ya tentang jadi di mana kita harus memuat di syarat-syarat apa namanya ini ya, sudah ada. Jadi bisa dilakukan, anak cari ya surat perjanjian ya. Ya, surat perjanjian ya. Nah, misalnya surat perjanjian ini ya, ada yang KSO ada tidak ya ini? KSO ya, nggak usah KSO ya, perorangan saja ya. Surat perjanjian, perjanjian ya. Oh, ini KSO, kemudian peralatan, apa ini peralatan ya? Karena kita KSO. Oh ini ya kita bisa lihat. Nih, surat perjanjiannya ya, Lansam misalnya ya. Nah, ini kan dia sebutkan ya di cover data ini buku 3 ya. Ini, nah, di mana kita muat tadi apa ya? Ini ruang lingkup, harga kontrak sama pembayaran. Nah, jadi kita bisa muat sini ya. Jadi kita bisa muat di pasal 3. Jadi pasal 3 ayat 4 misalnya ya bahwa kontrak ini berlaku sejak
berlaku efektif, kontrak ini ditandatangani misalnya di ayat 4 misalnya kontrak. Ini kita mau di sini, bisa kita mau di sini. Misalnya ya. Misalnya. Terus kita mau saja sini. Ya, kontrak ini berlaku efektif misalnya. Bisa kontrak ini. Misalnya langsam ya, gabungan. Nah, hati-hati ini cara apa namanya? Cara menyusunnya ya. Ya. Apakah kita susun ya dimaksud dalam atau pada. Nah, ini pemilihan penyusunan perancangan perundang-undangan ini penting juga ya. Ya, kalau ini kontrak ini dibiayai ya. Kalau satu pasal ini kan pasal 3 ayat 1, 2 ada 3. Maka kita muat dalam. Jangan pada. Kalau pada ada kaitan pasal yang lain gitu. Misalnya ada kaitan dengan pasal 1 misalnya. Kalau masih tadi kalau masih dalam satu pasal sebutkan dalam, bukan pada ya. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu yang membedakan pasal dengan dalam. Pada dengan dalam. Jadi dia misalnya sebenarnya masuk dalam ayat 3 misalnya. Ayat 2 atau ayat 3 ya, ayat 3. Pertama ini sebenarnya adalah kontrak bersyarat. Dan berlaku efektif hanya 2 Januari kalau kita misalnya 2024. Sebutkan saja syarat dan berlaku. Kontrak ini berlaku bersyarat dan sah masa serta berlaku efektif. Tetap sah. Bersyarat dan sah dan bersyarat bisa. Yang berlaku efektif 2 Januari 2000. Begitu cara penyusunannya. Kalau dalam itu masih berkaitan dengan satu pasal. Kalau pada ada pasal lain. Kaitannya misalnya. Jadi itu penyusunan kalau dia masuk di surat perjanjian ini. Ini surat perjanjiannya. Rencana kontrak. Kalau di masa syarat khusus, ya syarat khusus. Nih, mana nih syarat khusus? Nah, di manakah dia masuk syarat khusus ya? Kita lihat ya, kalau syarat khusus dia harus masuk di
misalnya ya bisa kita tambahkan ruang ya. Nah ini salah pentingnya itu syarat-syarat khusus. Ya. Apa sih syarat-syarat khusus? Ini syarat-syarat khusus ini turunan semua, turunan dari syarat-syarat umum. Apabila hal-hal yang kita kehendaki, ya, yang kita kehendaki di syarat-syarat khusus belum tertuang ya, atau di syarat-syarat umum belum konkret, maka kita tuangkan saja, ya, kita tulis saja di syarat-syarat khusus. Misalnya, kenapa pasal ini ya? Kenapa pasal di syarat-syarat khusus ini pasal 4.1 dan 4.2 kita bisa lihat, kita bisa intip ini. Ya, sebelum kita masuk tata cara memasukkan kontrak bersyarat, kita bisa intip di syarat-syarat umumnya 4.1 ya. Syarat umum. Nah, jadi dia sebutkan ya. Jadi di syarat-syarat umum ini 4.1 ya. Ada di syarat-syarat khusus juga ya, korespondensi ya. Kita lihatnya, kita blok saja di halaman berapa nih. Ini ada di syarat-syarat khusus. Kan korespondensi ini kan dia lebih konkret ini. Korespondensi. Jadi syarat-syarat khusus itu adalah turunan dari syarat-syarat umum. Nah, bagaimana kalau kita menarik ya? Kalau memang kita ingin membuat secara khusus juga di tentang penjelasan kontrak bersyarat, ya berarti kita harus lihat di syarat-syarat umumnya. Dia masuk di kolom mana ini? Dia masuk di kolom mana sehingga menurun di syarat-syarat khususnya. Oke. Tadi kan di syarat khususnya ya. Di syarat korespondensi kan tidak jelas ini. Ini juga ya maksud di mana tadi untuk misalnya berkaitan dengan kontrak bersyarat. Ya. Jadi kita lihat saja yang mana tepat ya. Nah, kalau dia tidak ada berarti sudah tepat ya, sudah tepat kita masukkan di surat perjanjiannya. Tidak perlu lagi kita masuk di syarat-syarat khususnya. Ini surat perjanjian tersebut, misalnya di yang saya ketik tadi, ya di situ saja dimuat. Kalau dalam syarat-syarat khususnya, syarat umumnya tidak disebutkan tentang kontrak ya. Ini syarat-syarat umum ini yang saya
Ini penangguhan ya, lain ya. Gagal bangunan, sengketa, etiket baik. Berarti sudah tepat ya, kita mau di surat perjanjian. Ya, surat perjanjian. Selamat saja. Jadi kontrak langsung sebagaimana maksud di ayat 3 sih, misalnya, atau kontrak sebagaimana kontrak pembiayaan ya, misalnya pembiayaan kontrak sebagaimana maksud ya. Ya, yang kontrak ya, sebagaimana maksud dalam ayat 3. Kalau dalam itu berarti masih satu pasal ya. Kalau berkaitan dengan pasal lain, sebutkan pada ya. Itu tadi. Ini saja. Ditandatanganlah di bulan ini sudah. Di roti hijau. Di bulan sudah tanda tangan saja di bulan 11 atau 12. Karena kita sudah sebutkan di ini ya. Pembayaran kontrak ini sebagaimana maksud pembayaran kontrak sebagaimana maksud di ayat 3 ini 2 bukan ayat 3 ya. Oh ya, ayat 2. Misalnya ayat 2, ayat 3 ya. Kontrak bersyarat sah dan berlaku. Kontrak bersyarat dan sah serta berlaku efektif 2 Januari. Jadi biar bulan 11 ini enggak apa-apa. Karena dia disebutkan di ayat 4. Apalagi kalau pelaksanaan pekerjaannya itu memerlukan waktu 11 bulan, 12 bulan, maka sudah harus 2 Januari dia berlakukannya. Demikian, serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak. Itulah pemaparan dari pemateri kita pada malam hari ini mengenai materi kontrak bersyarat pekerjaan konstruksi. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun yang mau diskusi kepada pemateri, bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi langsung kepada pemateri kita. Atau Silakan. yang mau ditanya seputar materi pada malam hari ini. Ya. Materi kontrak. Materi kontrak. Jadi atau materi dan konstruksi. Kepada maaf. Pak Henry. Iya. Silakan Pak. Bisa di open mic-nya Pak Henry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kurniawan. Selamat malam. Iya, maaf Pak, ini mau nanya tentang apa kontrak bersyarat tadi ya. Itu jika ada kontrak atau tender atau seleksi Pradipa di akhir tahun ini, itu Ya. untuk apa? Kebetulan saya punya mau seleksi MK, konsultan MK. Nah, itu berarti kontraknya bisa ditandatangani setelah DIPA disahkan. DIPA-nya kemungkinan November atau Oktober. Nah, tapi apakah kita tanda tangan kontraknya di 2 Januari atau di dalam tahun ini, Pak, untuk MK? Kemudian ini karena banyak ketidakpastian ya, banyak ketidakpahaman. Jadi saya juga baru kali ini melaksanakan kontrak konsultan MK. Nah, banyak yang tidak tahu dari tim kami di sini kalau seharusnya konsultan MK itu udah mulai dari tahap perancangan hingga keluar DED, kemudian review desain. Tapi konsultan MK-nya ini masuknya udah di tengah-tengah, Pak. Jadi kalau saya lihat di tahapannya itu di aturannya kan ada pemotongan anggarannya nanti. Tahap keluar DED itu 5%, kemudian tahap review desain 10% gitu ya.
tahap mengikuti mendampingi dalam tender fisik 5% lagi gitu. Jadi apakah pendapat saya tadi benar atau salah Pak? Karena banyak yang menyatakan kalau MK masuknya belakangan, sedangkan yang setahu saya dari awal. Kemudian dalam jenis pemilihannya kontraknya lagi Pak, apakah lumsum atau waktu penugasan untuk MK? Oke, Makasih Pak. baik, terima kasih. Kalau untuk yang disebutkan tadi karena DIPA-nya sudah disahkan, maka tanda tangan saja di bulan November, Pak. Apalagi DIPA-nya sudah disahkan. DIPA-nya belum disahkan saja bisa ditandatangan. Nanti disebutkan di surat perjanjian berlaku efektif. Nah, misalnya, kalau APBN kan cepat ya, beda APBD dia. BD agak banyak tikungannya gitu. Kalau APBN begitu sudah sebelum DIPA-nya saja bisa kita tanda kontrak. Nanti kita sebutkan berlaku efektif setelah DIPA disahkan, misalnya kira-kira November ataupun Desember. Ataupun tidak usah kita sebut tanggal. Sebut saja peristiwanya setelah DIPA disahkan. Itu pertama. Jadi bisa saja bulan 10 kita tanda tangan, boleh. Gitu. Dan masalah tanda tangan itu. Nanti kita sebutkan kontrak ini berlaku efektif setelah DIPA disahkan, ditandatangan, disetujui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang MK nih. MK ini sebenarnya temannya PPK. Kenapa temannya? Karena dialah yang harus membantu PPK, ya. Jadi proses seleksinya tuh harus lebih awal, gitu MK. Ketika sudah dapat MK-nya, dia bantu PPK untuk membuat ya, menyusun apa HPS, SPK, menyusun KAK dan lain-lain. Maksud melakukan review dokumen yang disajikan oleh PPK, rancangan kontrak. Jadi dia harus membantu. Ya. Barulah PPK menayangkan untuk seleksi konsultan perancangan. Kalau butuh konsultan perancangan, nah, hasil seleksi dia tetap dampingi untuk melakukan penilaian, membantu PPK memberikan advies terhadap dokumen yang dokumen konsultan perencana atau perancangan. Memberikan petunjuk kepada PPK, saran. Nah, jadi berlakulah kalau konsultan MK itu sejak ditetapkan juga dia harus membantu PPK, temannya PPK ini untuk apalagi PPK yang bukan dari unsur teknis ya, dari yang background pendidikannya masih bukan orang teknik misalnya, apalagi kalau bicara masalah teknis. Ya tentu konsultan MK ini yang backgroundnya teknik tentu harus memberikan saran, pendapat. Disitulah output pekerjaannya gitu. Jadi harus lebih dulu MK karena dialah yang membantu PPK ketika PPK menyusun spek, KAK, HPS itu itulah MK, termasuk juga SMK 3 misalnya dan lain-lain. Jadi itu yang harus menjadi pendamping dari MK. Ketika sudah dapat penyedia, konsultan perencana dia harus juga review dokumen sebelum pendataan kontrak. Apakah sudah sesuai gambarnya, tenaga ahlinya, dan lain-lain. Itu inti dari MK. Yang kedua, apakah dia kontrak langsam atau apakah dia kontrak langsam atau penugasan? Nah, kalau kita lihat dari ritmenya ini, kalau kita susun jadwal, kalau kita menyusun KK-nya MK, ya, jadi kita harus susun, harus dimulai dari KK, Pak. KK menyusun, umpamanya kita butuhkan MK nih, kita harus menyusun KK-nya, tenaga ahlinya. Nah, apakah dia waktu penugasan atau langsam? Nah, MK ini kan dia tugasnya sama konsultan pengawas sampai akhir. Sampai ujung pekerjaan ini. Bukan itu. Artinya apa? Karena dia wajahnya di pengawasan lebih besar, maka ya, kita pakai konsultan waktu penugasan. Kenapa dia waktu penugasan? Harus ada alasannya. Kalau dia waktu penugasan, pasti ada alasannya.
Karena kalau kita pakai lansam, ukurannya lansam itu misalnya ya mendampingi PPK ini kan sangat kertas kerjanya itu ataupun bukti dia sudah mendampingi PPK dalam hal ini outputnya apa? Paling kan catatan-catatan kecil saran. Jadi bisa kita apa namanya minimize pengeluaran uang gitu. Kalau dia waktu penugasan, karena waktu penugasan misalnya, contoh ya, misalnya mendampingi PPK pada saat persiapan pendataan kontrak atau persiapan pendataan kontrak konsultan perencana atau konsultan perencanaan. Kan kalau di waktu penugasan kita bisa hitung 1 orang per hari saja kita bayar, bukan per bulan. Ya, kalau 1 orang per output kan dia bisa nilai 1 bulan, bisa terjadi pemborosan. Kalau 1 orang per hari misalnya untuk persiapan pendataan kontrak konsultan perencana, kan sisa nilai bulanan dibagi berapa itu 8/22 dikali hari. Jadi lebih hemat daripada kalau kita gitu. Makanya di konsultan perencana konsultan MK ini memang kakinya sebagian di perencana untuk mendampingi PPK, tapi dia harus dalam bentuk penugasan. Penugasannya jangan berhari-hari. Maksudnya misalnya untuk membantu PPK menyusun KAK misalnya untuk konsultan perencana atau perancangan. Kan bukan tidak begitu waktu lama. Kan dia sifatnya advice, mendampingi secara teknis. Bukan sebagai penyusun ya. Dia memberikan advice saja. Profesionalismenya. Umpamanya menyusun HPS juga untuk persiapan perencanaan, konsultan perencanaan. Dia memberikan advice, Pak, tenaga ahlinya harus ini ya. Kalau untuk perancangan gedung misalnya atau perancangan jalan misalnya, jembatan, Pak, kan dia memberikan saran. Tapi yang menentukan tetap PPK lah, menetapkan itu siapa tenaga ahlinya. Kalau untuk menyusun membuat DED, Pak, ini diwaktukan berapa hari saja, Pak, jangan terlalu lebih. Nah, itu saran, tapi keputusan ada pada PPK, bukan keputusan pada konsultan MK. Jadi dia pembayarannya dia menggunakan kontrak waktu penugasan. Kapan ditugaskan itu dibayar, bukan di atas meja. Nah, banyak temuan-temuan dari inspektorat ini, dari BPK, BPKP menilai bahwa apa orang per bulan itulah yang harus dibayarkan, tidak. Beda kalau kontrak lansam. Kalau kontrak waktu penugasan, apa yang ditugaskan berdasarkan surat tugas dari pimpinan perusahaan atau leader, itu yang dibayar. Jadi misalnya pekerjaan MK ini mengawasi, misalnya mengawasi pekerjaan jalan untuk perkerasan jalan, misalnya lapis fondasi A. Jadi lapis fondasi A ini kan dia lakukan pengawasan. Berapa hari pekerjaan itu? Itu yang dibayar, bukan di atas meja. Nah, kalau di atas meja itu dilihat outputnya apa. Misalnya tenaga ahli ya teknik lah, geoteknik misalnya. Yang ngawasi ya tenaga sipil ya, orang struktur. Tapi ya tenaga ahlinya orang geotek. Nah, bisa kita bayarkan tenaga ahlinya geotek manakala ada tugas yang diberikan dari leader ataupun dari pimpinan perusahaan, misalnya mereview laporannya konsultan pengawas di lapangan, bisa. Jadi berdasarkan penugasan yang diberikan di atas. Jadi tidak semua orang per bulan yang ada di HPS atau ada dalam kontrak itu dibayar. Makanya dia ada addendum akhir kontrak. Bisa jadi tidak semua tenaga ahli turun ataupun melakukan tindakan profesionalismenya untuk melakukan review laporan, memberikan saran dan lain-lain. Jadi kontraknya bisa berubah
di akhir. Artinya yang tadinya kontraknya 100 juta bisa dibayar 50 karena waktu penugasannya yang bersangkutan tidak bisa dibuktikan dengan apa yang dia kerja. Ya betul ada daftar hadir, tapi kalau ada yang dia kerja, misalnya nih, ada daftar hadirnya. Ini juga pemeriksa ini tentu harus tanggap di sini. Ada daftar hadirnya, tapi pekerjaan itu misalnya penghamparan lapis pondasi A, lapis pondasi B, pemadatan misalnya. Nah, ada laporan hariannya konsultan MK misalnya bahwa dia lakukan pengawasan terhadap itu. Tapi bisa jadi isi laporannya itu tidak berkaitan dengan pekerjaan itu. Ataupun juga pekerjaan itu dilakukan cuma 3 hari. Tapi laporannya dia bertugas satu minggu. Itu salah. 3 hari. Dan dibayar 3 hari. Gitu. Jadi terjadi pemborosan atau kerugian daerah atau negara kalau sampai di timing waktunya pekerjaan itu misalnya 3 hari, tapi dia buat laporan 7 hari. Nah, itu kelebihan bayar nantinya oleh PPK. Begitu Pak Henry. Jadi saya kalau untuk konsol MK adalah dia kontrak waktu penugasan sendiri. Dan kalau dipanya sudah sebelum disahkan saja bisa, apalagi sudah disahkan. Sudah eksekusi saja. Jadi bisa dilaksanakan di 2023 ini Pak. Kalau ini udah lama lagi nih, November ini. Udah Bapak eksekusi saja itu. Karena sudah disahkan. Gitu. Baik Pak, nanya lagi bisa Pak, dikit lagi. Boleh. Yang pendapat saya tadi apa udah benar Pak? Kan itu di tahapan pembayarannya itu ada persiapan itu 5%, review rencana teknis 10%, pelelangan penyedia jasa konstruksi 5%, pengawasan 70 gitu. Apakah kalau dia mulai terlibat saja saat mendampingi tender kontraktor atau tender pekerjaan konstruksi, yang 5% dan 10%-nya dalam artian 15% dipotong Pak. Jadi dibayarkan cuma 85 waktu nyusun HPS kita. Apakah benar atau tidak pendapat demikian? Menurut saya karena prinsip pengadaan ini harus efisien, efektif ya. Karena dia penugasannya, dia dibayarkan berdasarkan penugasan. Dia mendampingi pada saat tender ya. Mulai dari situ lah dia dibayar. Oh ya, berarti tahapannya sebelumnya persennya dipotong ya Pak? Iya, tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan. Oke. Kemudian masa pelaksanaannya Pak, kalau seandainya tadi dia ditandatangan kontrak di 2023, masa pelaksanaannya ditulis dari mana Pak? Apakah dari 2 Januari sampai berakhir kontrak konstruksi sampai habis masa pemeliharaan atau gimana Pak? Masa pelaksanaan itu konsultan MK. Nah, konsultan MK ini kan dia harus bersamaan dia harus lahir ini sebelum konsultan perencana ya. Gitu. Dia harus lahir dulu ini. Lebih duluan lahir konsultan perencana anak kedua. Ya gitu, konsultan perencana anak kedua. Anak ketiga konstruksi ya. Penyedia konstruksi. Nah, ketika proses pemilihannya juga terjadi di bulan itu, di bulan misalnya sudah disahkan dipanya atau sebelum disahkan sudah disahkan berlaku efektif di bulan 11 dapatlah konsultan ingin memproses konsultan perencana atau perancangannya. Tentu ya terhitung tanggal di tantangan kontraknya. Tapi disebutkan tahun anggarannya adalah tahun 2024. Waktunya memang di November 2023. Tapi kalau buat nanti kontraknya sebutkan tahun anggaran 2024 bukan 2023 ya. Hanya waktunya saja sah kita menggunakan uang untuk 2024 dimulai ketika dipanya sudah disahkan. Itu sah. Oke, berarti 2 Januari ya, Pak? 2 Januari. Artinya kan pencairan itu kan tidak mungkin di 11-12. Pasti 2 Januari pencairannya. Tapi sah kita berkontrak melaksanakan pekerjaan itu ya sejak ditandatangan atau DIPA gitu. Jadi kalau kita mau bilang di di November itu berlaku untuk mendampingi PPK, itu kita harus di mana pada saat kita konsultan pengawas itu konsultan MK itu mulai bertugas. Iya. Kan
Untuk menyusun konsultan perencana itu kan misalnya di bulan 11, konsultan perencana atau perancangan. Kan situ harus sudah ada tugasnya PPK-nya, pembayarannya nanti, pembayarannya ya, yang kalau di APBN itu kan di KPPN, ya Januari lah, tidak ada pembayaran di sebelum Januari. Pembayaran pasti harus dimulai APBN atau APBD di Januari, Pak. Pembayarannya ya. Untuk masa pelaksanaannya sampai PHO atau FHO, Pak, ditulis di kontrak. Kalau untuk konsultan MK itu ya, konsultan MK dia sampai F ya, FHO. Sampai FHO, maka sebenarnya menyusunnya itu konsultan RAB-nya, konsultan pengawas dan konsultan MK itu kita harus hati-hati. Kadang pemahaman orang-orang yang menyusun RAB atau menyusun kontrak APS itu batasnya sampai apa ya, sampai P saja, PHO, serah terima pertama. Padahal 6 bulan kalau kita sudah rencanakan, kita sudah tahu bahwa 6 bulan itu bisa kita tambah. Misalnya contoh saya kasih ilustrasi. Pekerjaan konstruksi itu 10 bulan misalnya ya, ilustrasinya 10 bulan. 10 bulan itu sampai serah terima pertama pasti ya, serah terima. Karena bulan berikutnya itu kan pemeliharaan. Nah, harusnya kalau menyusun RAB atau menyusun HPS itu ya, pengawasannya kan harus 10 bulan. Misalnya ya 10 bulan ya, 10 bulan. Tapi di pembayaran tetap 10 bulan untuk seluruh sampai selesai pemeliharaan. Bagaimana caranya? Dibayarkan saja 9 bulan, nanti ditahan 1 bulannya. 1 bulannya itu untuk mengawasi selama 6 bulan. Bagaimana caranya? Dibagi ya. Jadi kontrak juga itu harus detail dibagi. Jadi dalam 1 bulan ini orang ya dibagi berapa kali saja dia turun konsultan MK ini untuk melihat-lihat pekerjaan pemeliharaan. Misalnya 1 bulan atau 2 bulan sekali. Bisa atau 1 bulan sekali. Jadi sampai 6 bulan untuk pekerjaan permanen, nilai kontraknya 10 bulan sudah cukup untuk sampai pemeliharaan. Hanya hampir semua PPK, kalau saya dulu saya masih jadi pemeriksa, sudah temuan itu. Sudah menangis-menangis itu konsultan pengawas itu, menangis Cina dia. Pokoknya dia menangis-menangis dia itu sampai harus, saya dulu pemeriksa begitu. Dia tidak mau mengawasi pekerjaan pemeliharaan. Padahal dia itu harus sampai pemeliharaan. Karena di kontrak 10 bulan itu harus sudah masuk pemeliharaan. Gitu. Bukan 10 bulan dalam arti sampai PHO, sampai F. Yang menangis sih semua rekanan itu. Saya dulu jadi masih pemeriksa ya. Masih auditor dulu. Begitu. Jadi PPK yang mengatur pembayaran. Kamu saya bayar 9 bulan sampai PHO. 6 bulan kemudian saya tahan ya. Karena masih ada pemeliharaan. 6 bulan. Saya tugas. Jadi 1 bulan itu di masa 6 bulan sisa aku atur. Dalam setiap bulan tetap ada pengawasannya. 1 kali kah 2 kali turun oleh konsultan MK-nya. Jadi kontraknya konsultan pengawas itu atau konsultan MK 10 bulan itu sudah include dengan pemeliharaan, Pak. Pengawasan di pemeliharaan. Kalau dia tidak mengawasi di pemeliharaan, maka ada yang salah dalam menyusun kontrak. Jika masa pemeliharaannya lewat tahun anggaran gimana, Pak? Misalnya 6 bulannya berakhir Oktober PHO. Nah, kan berarti 6 bulannya berakhir di April, 30 April 2025. Ini paketnya buat 2024 kan ceritanya. Jadi FAO-nya di April 30 April 2025. Ya, kan susah pembayarannya, anggarannya nggak ada lagi di 25. Apakah itu pakai jaminan bank, kita bayarkan 100%, dia menyerahkan jaminan pemeliharaan gitu, sama kayak si kontraktor ya? Iya, jadi bagaimana kalau menyeberang akhir tahun? Ya, ada 2 hal banyak.
apakah kalau di APBN ya, apakah disetujui oleh pengguna anggaran bahwa akan masih ada sisa yang diluncurkan? Ya kan pengguna anggaran ya, dirjen ya, kalau menteri ya, kalau di APBN itu menteri. Kalau di APBD itu pengguna anggaran adalah kepala dinas, kan gitu. Nah, kalau di APBN menteri. Nah, kalau ada persetujuan bahwa akan diluncurkan atau dibayar di tahun depan, nggak masalah. Kalau tidak ada, maka dikasih jaminan saja, jaminan. Ataupun juga dibayar saja, dibayar pada saat akhir Desember. Bagaimana sisanya? Ya, sisanya tetap masuk di kas daerah, kas negara, dan pengawasannya ya sama instansi teknis terkait. Tidak bisa kita bayarkan semua karena tugasnya dia sampai 6 bulan. Ya, tidak boleh karena itu kerugian negara itu. Kecuali ada persetujuan untuk dibayarkan luncurannya, ya bisa saja kasih tugaskan. Kalau tidak, kita lakukan adendum akhir kontrak. Jadi bukan 10 bulan lagi kita bayar. Misalnya 9 bulan saja kita bayar. Makanya harus tegas itu kalau untuk konsultan MK ya, konsultan pengawas. Dia itu ada adendum akhir kontrak, Pak. Jadi kita adendum saja. Jadi kita bayar cuma 9 bulan karena tugasnya dia itu sampai F. Jadi memang kita harus perkuat basis penyusunan kontraknya itu untuk konsultan pengawas. Termasuk juga syarat-syarat khusus bahwa dia harus sampai FAO. Baik itu MK maupun konsultan pengawas, Pak. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian dulu Pak, makasih. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Selanjutnya ini Pak Kurniawan ada yang bertanya di kolom chat. Ada 2 orang. Yang pertama ada Patri. Dia bertanya mengenai perbedaan kontrak bersyarat dan tidak bersyarat. Bagaimana Pak? Bisa langsung dijawab mungkin Pak. Iya, kontrak bersyarat, tidak bersyarat itu kan kontrak yang memang ada keadaan normal ya, di mana semua proses normal saja. Sedangkan yang tidak bersyarat itu ada proses yang perlu pengecualian. Apa perlu pengecualian? Memang kalau di dalam peraturan itu, di peraturan Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang 1/2004 tentang pembenaran keuangan negara, PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 77 tahun 2020. Ya, pembayaran kepada pihak ketiga sah dilakukan apabila DPA sudah disetujui atau DIPA sudah disetujui. Nah, pengecualiannya adalah ini DIPA belum disetujui, maka bisa dilakukan penandatanganan kontrak. Dan peristiwanya mulai berlaku dulu secara pasti itu ketika sudah sah gitu. Jadi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu apa? Yang pertama disebutkan bahwa ditandatangani dan berlaku secara sah dan efektif setelah DIPA ditandatangani itu sendiri. Setelah DIPA disahkan, itu bersyarat dan tidak bersyarat. Termasuk juga jaminan pembayaran. Itu termasuk kontrak bersyarat. Karena kenapa? Setiap pembayaran prestasi itu kan berdasarkan paling tidak setara dengan pembayaran prestasi. Pembayaran prestasi pekerjaan paling tidak setara. Ya, setara dengan prestasi atau bobot pekerjaan. Tidak boleh lebih ya. Dari bobot. Misalnya bobotnya 50. Dia bayar 70. Tidak boleh. Itu setara. Nah, bersyaratnya adalah untuk pekerjaan material onsite. Itu
ketika barang yang sudah di lapangan tetap dihitung sebagai onsite meskipun belum terpasang, itu pengecualian kalau material onsite. Sama juga di jaminan pembayaran demikian, pekerjaannya belum 100% dibayar 100%, tapi ada pengecualian dengan cara transfer resiko. Ada transfer resiko, yaitu apa? Bank garansi. Jadi ada syarat atau ada pengecualian yang harus dipenuhi sehingga menjadi bersyarat gitu. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Denny Faisal, dia bertanya masalah jenis kontrak yang digunakan untuk konsultan perencanaan pembangunan gedung, lebih pasnya pakai waktu penugasan atau lumsum Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Nah ini mungkin saya sedikit luruskan ya. Hampir kebanyakan sering disebutkan konsultan perencanaan. Kalau konsultan perencanaan baru dia susun ya angka makro kegiatan pembangunan. Kalau konsultan perencanaan belum ada DED-nya, belum ada gambar detailnya, baru tapak misalnya atau tampak dan tapak, baru gambaran umum site plan misalnya. Sedangkan konsultan perancangan itu dia sudah ada RK3-nya atau SMK3-nya, termasuk juga sudah ada DED dan gambar detail. Itu konsultan perancangan. Itu bisa kita lihat perbedaannya, penjelasannya di Undang-Undang 2 2017 ya. Tentang jasa konstruksi, perbedaan konsultan perencana dan konsultan perancangan. Nah, kalau untuk konsultan perancangan ini dia lansam. Kenapa harus lansam? Apa sih di peraturan LKPP itu nomor 12 2021 termasuk juga Perpres itu 12 2021. Kenapa dia harus lansam? Ya, penyusun filosofinya, penyusun undang-undang, penyusun aturan ini dia rekomendasikan ke lansam. Kenapa harus lansam untuk pembangunan gedung? Ya. Karena kalau dia lansam, ya, yang dikehendaki itu perencana apa sih? Isi kepalanya, bagaimana dia mendesain uangnya, dia mendesain gambarnya, dia mendesain strukturnya, dia bagaimana dia menguji untuk kebutuhan gedung. Itu kalau konsultan perencana, makanya yang dibayar dia dokumen yang dihasilkan. Sedangkan kalau waktu penugasan atau konsultan pengawasan, yang dibayar apa? Kehadiran untuk mengawasi suatu pekerjaan yang tidak diperlukan sebenarnya, tidak diperlukan banyak misalnya olah pikir. Dia cukup melihat, membandingkan antara kontrak pekerjaan konstruksi dengan apa yang dia laksanakan. Kalau konsultan perancangan itu atau perencana, isi kepalanya bagaimana dia membuat desain ya, dari nol sampai bisa berdiri suatu pekerjaan atau bangunan. Kalau konsultan pengawas dia cuma membandingkan apa yang dalam kontrak, kalau sesuai dia catat, tidak sesuai dia kasih teguran gitu. Jadi keringatnya lebih banyak konsultan perancangan, makanya dia harus dibayar dokumennya, bukan kehadirannya konsultan perancangan. Makanya dia yang dikejar adalah lansam. Jadi pemeriksa itu jangan lihat lagi orang per harinya dia, orang per bulannya. Cukup apa yang dia hasilkan dalam dokumen. Hanya kebanyakan juga pemeriksa PPK menyusun orang per bulan, mau konsultan perancangan kah, kontrak waktu penugasan, kontrak langsung dia hitung orang per bulan. Kalau langsung itu tidak orang per bulan, dia orang per output. Apa outputnya misalnya? Apakah ada soil testnya kah, atau uji tanah kah, terhadap kedalaman dan itu. Jadi itu filosofinya kenapa penyusun Perpres 12 2021
konsultan perencana atau perancangan lah, mana dia langsam, karena yang dibayar isi kepalanya, skillnya, keterampilannya, di mana mau mendesain dari awal, dari nol sebuah bangunan yang menjadi rencana. Kalau konsultan pengawas cuma membandingkan saja, sisa mencatat membandingkan, keringatnya, sakit kepalanya tidak terlalu berat ketimbang konsultan perancangan sebenarnya. Itu, maka dia langsam ya kalau untuk konsultan perancangan. Demikian. Baik Pak, di sini masih ada satu pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Pak. Masih ada pertanyaan terakhir ini dari Bu Syulce, mengenai untuk auditor, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan terkait kontrak Pak? Nah, saya kan auditor yang non aktif ini, karena saya masuk struktural di struktural. Nah, apa yang harus diperhatikan di seorang auditor untuk memeriksa terkait kontrak? Yang pertama, ya tadi ya, kalau bicara kontrak, maka selain surat perjanjiannya tadi, syarat-syarat umumnya dan syarat-syarat khususnya, termasuk juga lampirannya atau dokumen kelengkapan. Apa dokumen kelengkapan? Pasti harus minta dokumen yang ditetapkan dalam bentuk spesifikasinya, termasuk juga hasil pemilihannya, termasuk juga rencana kerja dan metode kerjanya, gitu. Metode kerja, spesifikasi, ya. Yang kedua, jenis kontraknya harus diperhatikan, cara pembayarannya itu ada di syarat-syarat khusus kontrak. Metode kalau di syarat surat perjanjian kan jenis kontrak. Kalau di syarat khusus kontrak ada jenis pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan termin, sekaligus ataupun MC, ya, berdasarkan monthly certificate. Nah, sebenarnya hampir semua yang saya perhatikan ya, hampir semua penyusun kontrak salah satu kurang detail gitu. Misalnya untuk pekerjaan jalan misalnya, monthly sertifikatnya, monthly sertifikat atau tiket bulanan kan berdasarkan pembayaran, apa yang dihasilkan per bulan, itu harus ada dokumen pendukung. Nah, ini kadang juga dilakukan oleh BPK tidak sesuai. Jadi untuk menjadi perhatian, lihat surat perjanjiannya, syarat-syarat umumnya, syarat-syarat khususnya, termasuk dokumen pendukung seperti gambar kerjanya, termasuk juga ketika pekerjaan itu mau dimulai, sudah ada tidak? Ya, sudah ada, ini catatan ini buat teman-teman pemeriksa ya. Sudah ada tidak dokumen RMPK-nya, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Itu dibahas pada saat PCM, pre-construction meeting. Karena kenapa? Kalau dokumen RMPK-nya dan RMK-nya, kalau RMPK kan untuk penyedia konstruksi ya. Kalau untuk RMK untuk jasa konsultan, itu harus dibahas di PCM. Pre-construction meeting, rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Itulah jadi pegangannya PPK, pegangannya penyedia untuk menjalankan apa yang ada di RMPK atau RMK. Termasuk juga pengukuran bersama, MC0 misalnya. Itu penting, ya, karena bisa jadi di gambar kerja atau di soft drawing yang jadi bahan tender itu tidak sesuai existing lapangan, maka bisa diadakan adendum. Adendum baik itu adendum volume, adendum gambar, ya, adendum bioki dan lain-lain. Itu yang paling penting kalau untuk memperhatikan kontrak itu. Dibandingkan saja, ya, berapa volumenya dalam RAB, dalam kontrak dengan apa realisasi. Berapa mutunya yang ditetapkan dalam spek dalam kontrak, apa realisasi. Kan gitu. Misalnya nih, mutu dalam kontrak kita sudah ditetapkan beton K300. Kalau beton K300 itu kan jenis beton karakteristik kubus. Kalau K300 itu kalau dikonversi di beton silinder itu dia FC25 MPa. Itu bandingkan kalau ditetapkan K300
Mana uji mutunya? Uji mutu K300. Uji mutu K300 juga panjang sebelum jadi hasil uji mutu. Harus ada JMD, harus ada JMF, harus ada selam. Kalau bicara beton ya, kalau bicara pembesian harus ada misalnya uji tarik. Kalau dia pekerjaan lantai 2, uji tarik besi, termasuk juga diameter besi. Kita harus sesuai SN-nya. Jadi intinya adalah memperhatikan apa yang jadi kontrak, apa yang direalisasi oleh penyedia. Itu yang menjadi perhatian. Jadi pegangan kita adalah kontrak dan dokumen pendukung. Itu. Ini saya kasih contoh ya. Saya 2023 kemarin, ya, saya sudah jadi kabak lah. Saya dipanggil di BPK mendampingi satu dinas. Hasilnya asosiasi sementara temuannya 200 juta ini dinas ini. Sakit kepalanya Kadis. Saya dampingin lah. Saya pelajari kontraknya, saya diskusi sama teman-teman BPK. Kenapa dia harus kembalikan 200? Iya Pak, tidak sesuai dengan spek gambarnya Pak. Yang tadinya gambar kapal mesin dalam, mesin luar, dia pakai mesin dalam. Saya tanya kembali, kalau begitu, ini kontraknya bunyinya apa? Oh dia Pak, spesifikasinya adalah tonase. Nah, pekerjaan tonase dengan perubahan spek dari mesin luar menjadi mesin dalam untuk pengerjaan kapal, itu bukan perikatan Pak. Yang diikat adalah bagaimana tercapainya 5 ton tonasenya ini pengerjaan kapal. Karena spek itu banyak Pak. Spek gambar, spek jumlah, spek sampel, spek komposisi, spek layanan. Teman-teman, saya tanya. Nah, dalam kontrak ini dia spek jumlah atau tonase. Ukur saja tonasenya, beratnya apa? Beratnya itu kapal. Akhirnya singkat cerita diukurlah di navigasi. Tercapailah bobotnya 5 ton. Ya, berarti tercapai volumenya, tercapai volume dalam spesifikasi itu sendiri. Ya, jadi akhirnya ya syukurlah tidak ada temuan, jadi nihil. Itu karena kita harus tetap jelaskan bahwa ini dalam kontraknya ini yang diperjanjikan ini Pak, speknya tonase. Berarti bobot mati. Ya toh, bobot mati. Kalau di kapal kan pasti bobot mati. Kalau ada perubahan-perubahan itu sepanjang itu di adendum sah. Ya. Yang soft drivingnya dalam kontrak tiba-tiba jadi mesin dalam ya. Bukan mesin gantung, itu sah. Karena kita merujuk pada kontrak, yang diuji adalah tonasenya, bobot mati. Apapun ceritanya dalam kontrak itu bobot mati sebagai spek. Demikian itu. Jadi bandingkan antara apa yang dalam kontrak dan apa direalisasi. Itu cukup sederhana sekali. Ibu Ya, baik. Sucen. Ya, sudah jelas mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Kurniawan untuk pemaparan dan penjelasannya dan diskusinya kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup Pak materinya? Ya baik, sebenarnya penyusunan kontrak itu bergantung dari kita PPK. Ya, saya kan PPK ini karena KPA merangkap PPK. Ya. Jadi kebetulan saya sekarang PPK ya. Jadi bergantung dari apa ya kita yang menyusunnya ya. Jadi pemeriksa itu harus bergantung pada kontrak yang dituangkan dalam dokumen kontrak itu. Tidak bergantung pada penafsiran lain. Kembali ke dokumen kontrak. Karena semua sudah ada standarisasi atau modelnya. Ya, jadi apa yang kontrak bersyarat itu berarti 2 hal. Ya. Ada yang dikecualikan, ya, ada hal-hal yang dikecualikan, ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk kebutuhan pekerjaan tanpa terikat dengan peraturan yang lain. Contoh, tadi pekerjaan itu kan harus dipadisahkan, tapi bisa tapi
bisa diberlakukan secara efektif ketika DIPA sudah disahkan. Demikian yang bisa saya sajikan. Serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak lagi untuk pemaparan materi kontrak bersyarat pekerjaan konstruksi pada malam hari ini. Terakhirlah sudah rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi di besok dengan materi lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir. Saya tutup Pak. Ya.